pemirsa, jumpa lagi dengan saya Pinka Naura di program Monitor Olahraga. Saat ini saya sedang berada di lapangan Yonif 751 untuk melihat turnamen sepak bola U10 dan Yon 751 VGS Cup. Untuk melihat keseruannya seperti apa, ini dia liputannya untuk Anda. Siapapun bisa melihat semangat para atlet muda sepak bola Papua dalam turnamen sepak bola U10 dan Yon 751 VGS Cup yang berlangsung di lapangan Yonif 751. Di momen ini, sepak bola bukan lagi permainan, tapi cita-cita menuju kemenangan. Jangan hanya melihat tubuh kecil yang berlari di lapangan, lihatlah tekad mereka yang berjuang untuk mimpi dengan penuh keberanian. Turnamen sepak bola U10 kali ini diikuti oleh beberapa sekolah sepak bola sekabupaten kota, di antaranya SSB Nusantara, SSB Orion, SSB Papua United, SSB Depapre United, SSB Real Gumer, dan SSB Saharei. Masing-masing tim menyumbangkan 14 pemain dengan total 112 peserta. Untuk menyambut kemenangan dan semangat para atlet muda sepak bola Papua, Wakil Bupati Jayapura Haris Richard Yoku turut hadir secara langsung untuk membuka turnamen ini. Dalam sambutannya, beliau menekankan bahwa setiap cita-cita besar selalu dimulai dari langkah kecil dan salah satunya, kuncinya adalah disiplin. Semua yang berhasil dimulai dari disiplin. Hal yang paling kecil harus dilakukan untuk menuju pada hal yang paling besar. Disiplin menjadi fondasi penting bagi anak-anak untuk tumbuh menjadi pribadi yang tangguh dan berprestasi. Beliau juga mengingatkan bahwa perkembangan karakter anak tidak hanya dibentuk di lapangan, tetapi juga dukungan peran orang tua sangat dibutuhkan dalam menciptakan lingkungan yang positif agar anak-anak dapat bertumbuh dengan percaya diri. Hari ini saya mewakili Pak Bupati, kami sangat bersyukur dengan adanya pertandingan atau turnamen sepak bola U10 yang dilakukan hari ini. Ini menunjukkan bahwa ada kerinduan yang besar, di mana kita mau kabupaten ini melahirkan cikal bakal pemain-pemain sepak bola hebat yang dimulai dari usia dini. Dan hari ini saya mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Danyon, yang mana hari ini dengan sigap inisiatif yang luar biasa boleh melaksanakan kegiatan turnamen sepak bola U10 tahun Yonif 751. Saya berharap kegiatan ini dia bisa merembes, jangan di Yonif saja, tetapi di mana saja. Kita lihat bahwa setiap sore, setiap hari ada anak-anak kita yang bermain bola. Saya pikir ini hal yang positif. Ketika kita sibukkan anak-anak kita dengan olahraga, maka sebenarnya kita sedang mencegah mereka dari pergaulan yang kurang baik. Narkoba, pengedaran ganja, hal-hal yang tidak menyenangkan. Saya pikir itu kita bisa tekan dengan olahraga.
Turnamen sepak bola U10 ini digelar tentu saja dapat membentuk mental dan konsentrasi anak sejak usia dini. Mulai dari teknik menggiring, mengoper, hingga memahami kerjasama dalam tim. Melalui kompetisi yang sehat, para atlet muda dapat menunjukkan kemampuan terbaik mereka untuk mendapatkan gelar juara sebagai motivasi pengalaman berharga yang akan mereka dapat dalam dunia sepak bola. Adapun penghargaan yang diberikan mulai dari kategori top skor, gol terbaik, pemain terbaik, kiper terbaik, dan 1 piala bergilir. Tiap-tiap pemain juga akan mendapatkan medali. Memberikan medali piala bergilir, piala juara 1, 2, dan 3, kemudian top skor, kemudian pemain terbaik, dan golkiper terbaik. Kemudian yang berikutnya kami sampaikan bahwa yang ikut kegiatan turnamen ini sebanyak 8 tim, 1 tim 14 pemain, dari jumlah pemain seluruhnya 112 peserta yang ikut kegiatan turnamen pada sore hari ini. Sepak bola tentunya bukan hanya sekedar menendang bola dan latihan fisik, namun lebih dari itu, sepak bola mengajarkan tentang kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab. Melalui permainan ini, anak-anak belajar memahami arti kebersamaan bahwa kemenangan tidak bisa diraih sendirian, melainkan dengan saling percaya dan mendukung satu sama lain. Nilai-nilai inilah yang membuat sepak bola bukan sekedar olahraga, tetapi juga sarana membentuk karakter dan kepribadian yang kuat sejak dini. Hal ini disampaikan oleh manajer SSB Nusantara, Kolonel Infantri Eko Julianto. Ini kami untuk segi mental dan fisik sudah dilakukan berupaya semaksimal mungkin. Misalnya contoh hal kecil, dalam pelatihan kalau ada pelanggaran atau ada bagaimana, ada konsekuensinya. Contohnya misalnya kalau di ranah militer, otomatis misalnya kalau ada salah, kita laksanakan pembinaan fisik, mungkin sejenis push up, lari mungkin keliling lapangan, untuk menunjang fisik, mental, dan naluri atau istilahnya mental bertanding yang baik. Pada tahap ini, anak-anak sudah berusaha melatih fisik dan mentalnya dalam bidang olahraga sepak bola.
Di sisi lain, pelatih dan pendamping memastikan mereka di setiap latihan maupun pertandingan dilakukan dengan aman, mulai dari penggunaan perlengkapan yang cukup, kondisi lapangan, hingga pemanasan sebelum bermain. Dalam setiap kegiatan olahraga, keselamatan selalu menjadi prioritas utama, terlebih bagi anak-anak yang baru mengenal dunia sepak bola. Pihak penyelenggara mempersiapkan pendampingan medis agar anak-anak lebih tenang, sementara pelatih dan orang tua merasa lebih aman. Kami dari SSB Nusantara sebagai pelaksana kegiatan, kegiatan turnamen dan lengkap 17 Viraja Sakti. Tujuan kami adalah untuk membina anak-anak usia dini. Usia dini membina itu mungkin dari segi fisik, mental, kemudian kegiatan-kegiatan sifatnya positif ke anak-anak. Kemudian ke depan kami sudah sampaikan bahwa akan bergulir di setiap tahun. Faktor utama yang kami jaga ini kan kita gunakan anak-anak yang usia dini yang kelahiran 2016 dan 2015. Kegiatan seperti ini kita jaga faktor keamanannya untuk cedera itu sangat riskan. Sehingga dalam kegiatan apapun tim medis tetap kami siapkan. Tim medis baik itu dari satuan dalam hal ini 751, kemudian kami gunakan medis yang dari luar. Sehingga itu menjaga hal itu sehingga tidak terjadi di lapangan selama pertandingan. Di balik tribun sederhana, dengan rasa bangga, orang tua memberikan semangat untuk anak-anak yang bermain di lapangan. Sorakan, dukungan, dan juga doa hadir untuk para atlet muda mencetak prestasi. Salah satu orang tua peserta, Linold Brian Caviar, menerangkan, awal mula anaknya bergabung ke dalam SSB karena faktor lingkungan. Teman-teman sangat berpengaruh terhadap pilihan anak untuk menentukan kegiatan di setiap harinya. Dan sepak bola menjadi salah satu kegiatan positif untuk pembentukan karakter anak. Pada prinsipnya kami sebagai orang tua mendukung karena memang itu merupakan niat daripada anak. Jadi kami orang tua tidak jadi masalah. Harapan kami dengan terjun atau terlibat dalam tim sepak bola ini, anak-anak kami ini bisa dididik, terbentuk dan tidak terpengaruh dengan hal-hal negatif lainnya. Kepercayaan inilah yang dibutuhkan bagi anak-anak untuk memulai dan menemukan bakatnya. Dari dukungan orang tua, pelatih dan lingkungan sekitar, mereka belajar bahwa setiap langkah kecil memiliki arti besar. Saat anak-anak merasa dipercaya, mereka tumbuh dengan keyakinan untuk mencoba, berani gagal, dan terus berusaha. Pertandingan yang terdiri dari 2 babak dengan masing-masing babak 15 menit menjadi ajang bagi atlet sepak bola U10 menunjukkan kemampuan terbaik mereka di lapangan. Berlari, mengoper, dan berjuang mencetak gol adalah usaha dalam menikmati sebuah permainan. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati juga menegaskan komitmen pemerintah untuk terus mendukung kemajuan sepak bola di Papua. Bukan hanya sebagai cabang olahraga yang membanggakan, tetapi juga sebagai wadah pembinaan generasi muda menuju masa depan yang lebih cerah, mengingat prestasi sepak bola di Papua. Perlu saya sampaikan bahwa saya bersama dengan Pak Bupati Yunus Wonda, kami sangat konsen dengan olahraga, apalagi sepak bola.
Kita tahu Papua ini dikenal juga karena sepak bola. Melahirkan banyak atlet-atlet, bukan cuma sepak bola saja, tetapi justru sepak bola ini menjadi sesuatu yang paling besar sekali yang sangat diminati. Bahkan kita bisa dengar ketika orang bicara sepak bola pasti bicara Papua. Oleh karena itu peran kami sebagai pemerintah, saya bersama dengan Papuati, kita akan terus mendorong sekolah-sekolah bola, SSB untuk terus tumbuh dan berkembang. Kenapa demikian? Karena mereka ketika sudah latihan, mereka tumbuh dan berkembang. Tugas kami pemerintah kita akan terus bekerja sama untuk membuat banyak kompetisi. Kenapa? Karena kalau mereka bertumbuh berkembang tapi tidak ada kompetisi juga tidak bisa. Jadi kita harus buat seirama. Jadi ada yang melatih, tetapi juga kami akan buat turnamen kegiatan sehingga pengetahuan mereka tentang sepak bola itu terus naik sampai mereka bisa ada di level yang lebih tinggi. Setiap anak memiliki potensi dan bakat. Tapi anak butuh satu hal sederhana untuk memulainya, yaitu kepercayaan dari orang tua. Anak-anak butuh ruang untuk mengeksplorasi kemampuannya. Mungkin dari lapangan hijau ini, lahir para penerus bangsa yang mampu mengharumkan nama Papua lewat sepak bola. Tekad ini disampaikan oleh Kakorum Danion 751 VGS, Kapten Infanteri Rashid Prasetyo Widodo, di mana sepak bola menjadi pilihan terbaik untuk anak-anak bisa mengenal atas dirinya sendiri. Anak-anak yang mau berlatih dan mau mengembangkan bakatnya, karena kita tahu Papua banyak melahirkan bakat-bakat sepak bola yang hebat. Siapa tahu bisa, silahkan untuk datang mampir menghadiri atau bahkan mengikuti kegiatan SSB Nusantara sebagai pembinaan atau bakat anak-anak kita. Kedepannya mudah-mudahan bakat sepak bola, bibit sepak bola muda terbaik kita bisa tumbuh di sini. Demikian. Adapun pemenang dari turnamen sepak bola U10 Danion 751 VGS Cup 2025 adalah juara 1 SSB Real Gumer, juara 2 SSB Nusantara 751 VGS, juara 3 SSB Papua United, kiper terbaik Ricardo dari SSB Nusantara 751 VGS,
Top skor diraih oleh Ardi dari SSB Real Gumer dan Best Player dimenangkan oleh Sampari dari SSB Papua United. Kemenangan membawa rasa bahagia, tapi itu bukan segalanya. Proses dan semangat untuk terus belajar adalah bekal untuk lapangan hijau besar lainnya. Di lapangan inilah para atlet muda mengenal arti kebersamaan, sportivitas, dan keberanian. Pada akhirnya, kemenangan itu akan datang dari perjuangan. Tentunya dari turnamen ini dimulai dari usia dini dapat melatih mental dan konsentrasi para atlet sepak bola Papua mewakili sepak bola nasional bahkan di kancah dunia. Saya Pinkan Naura, tetap saksikan Monitor Olahraga hanya di TVRI Papua.